Saya pernah berpikir tak ada satu panggilan telepon pun yang dapat mengubah hidup seseorang. Namun, pada malam yang diguyur hujan itu, pukul 22.30 di Jakarta, dering telepon yang tadinya terasa tak berarti membuat saya tersadar. Terkadang, Tuhan tidak mengetuk pintu dengan keajaiban, melainkan dengan ketidaksengajaan seorang anak yang sedang putus asa. Saya adalah Adrian Wijaya, 38 tahun, CEO sebuah perusahaan teknologi yang pernah masuk dalam jajaran top 5 perusahaan swasta terbesar di Indonesia. Orang-orang memanggil saya pria yang tak pernah tersenyum. Mungkin mereka benar, setelah bertahun-tahun, saya telah lupa bagaimana rasanya melihat sesuatu yang benar-benar layak untuk disunggingi senyum. Apartemen tempat saya tinggal berada di kawasan SCBD, lantai 46, berdinding kaca transparan, dengan pemandangan total kota. Cahaya lampu Jakarta saat itu memantul ke langit seperti bintang-bintang palsu. Indah, tapi dingin. Saya sudah terbiasa dengan kesunyian, suara ketikan keyboard, tetesan hujan yang menerpa kaca, dan dinginnya AC adalah satu-satunya hal yang memberi saya perasaan bahwa saya masih ada. Saya sedang meninjau laporan pendapatan kuartal ketika telepon berdering. Layar menampilkan serangkaian nomor asing tidak tersimpan dalam kontak. Biasanya, saya akan membiarkannya berdering sampai mati sendiri. Tapi malam itu, entah kenapa saya mengangkatnya. "Halo," kata saya, suara terdengar serak. Di ujung sana, bukan suara seorang mitra bisnis, bukan sekretaris, atau undangan rapat. Melainkan suara seorang anak kecil, gemetar, terputus-putus di antara isak tangis. "Om, tolong aku. Ibu pingsan, darah mengalir." Aku tidak tahu harus berbuat apa. Saya tertegun. Dalam sekejap, suara hujan di luar kaca seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah napas terengah-engah dan tangisan tertahan anak itu. "Tenang," kata saya. "Kamu ada di mana?" "Kontrakan Bu Sumi, dekat warung Padang yang ada papan merah." Ibu tergeletak, tidak bisa bangun. Entah mengapa, saya tidak bertanya lebih lanjut. Saya tidak memeriksa apakah panggilan itu nyata atau hanya lelucon. Saya hanya tahu bahwa saya harus segera ke sana. Ada sesuatu yang mendesak, lebih kuat daripada logika. Saya mengenakan jaket, mengambil kunci mobil. Tidak ada satupun asisten yang tahu saya meninggalkan rumah. Hujan turun deras, jalanan licin, tetapi saya mengemudi seperti orang gila. Di kaca spion, cahaya kota memudar, memanjang seperti garis air mata seseorang yang belum pernah saya temui. Kawasan pasar Minggu malam itu gelap gulita, lembab, air hujan mengalir deras melalui gang-gang sempit. Papan nama warung Padang Sari Bundo samar-samar terlihat, dan saya menemukannya. Pintu merah tua di ujung gang, catnya mengelupas, cahaya kuning terpancar lemah. Saya menghentikan mobil, masuk. Aroma apek bercampur bau hujan dan jahe. Anak itu, Raffi, seperti yang saya ketahui kemudian, berdiri di sana, kaki telanjang, baju basah kuyup, memeluk erat ponselnya. Tatapan matanya pada saya, bukan ketakutan, melainkan keyakinan mutlak seorang anak yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. "Om sudah datang?" Ia menghela napas, seolah beban berat baru saja terangkat. Saya mengangguk. "Ajak Om ke tempat ibumu." Kamar kontrakan kecil, luasnya kurang dari 10 meter persegi. Seorang wanita terbaring tak bergerak di lantai keramik, darah merembes melalui rambutnya, wajahnya pucat pasi. Semangkuk bubur encer yang masih mengepul, tumpah berserakan di sampingnya. Saya berlutut, memeriksa nadinya, lemah, tapi masih ada. Dia pingsan karena kehilangan darah ringan, mungkin cedera kepala. Raffi menunduk, air mata jatuh ke lantai yang dingin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu hanya bilang, jika terjadi sesuatu, panggil Om Arif. Aku salah tekan. Saya meletakkan tangan di bahunya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Pak. Raffi,
Terkadang Allah membiarkanmu salah tekan agar orang lain bisa datang dengan benar. Saya mengangkat wanita itu. Dia sangat ringan hingga membuat hati saya sakit. Ambil jaketmu lalu ikut Om. Kita ke rumah sakit. Anak itu mengangguk, bergegas pergi membawa jaket kecilnya yang basah kuyup. Ketika ia kembali, tatapan matanya yang penuh tekad membuat hati saya sedikit tergerak. SUV itu meninggalkan gang sempit, meluncur melalui jalan-jalan yang tergenang air. Raffi duduk di kursi belakang, memeluk erat ibunya. Saya mengemudi sambil mendengar suaranya yang berbisik berdoa. Ya Allah, tolong ibu. Suara angin menderu melalui celah pintu berpadu dengan isak tangis kecil. Om, Raffi bertanya dengan ragu. Om bukan dokter, kan? Bukan? Kalau begitu, kenapa Om tetap datang? Saya melihat ke kaca spion, melihat tatapannya. Tidak ada ketakutan, hanya harapan. Saya menjawab pelan. Karena ada hal-hal, jika kita tidak datang, tidak akan ada orang lain yang datang. Sesampainya di rumah sakit Fatmawati, saya langsung menuju unit gawat darurat. Perawat yang bertugas berusaha menghentikan. Maaf Pak, Anda tidak bisa. Selamatkan dia dulu, semua biaya saya tanggung. Saya memotong, suara dingin. Petugas medis menarik tanduk keluar. Raffi menggenggam tangan ibunya tanpa melepaskan. Saya hanya berdiri dan melihat. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa jantung saya berdetak berbeda. Bukan karena takut kehilangan sesuatu, tetapi karena takut tidak sempat mempertahankan nyawa orang asing. 1 jam kemudian, hujan telah reda, tetapi di luar jendela lampu kota masih basah dan kabur. Dokter keluar berkata singkat, dia sudah aman, hanya luka ringan dan kelelahan. Untung dibawa tepat waktu. Saya mengangguk lalu berbalik ke arah Raffi. Anak itu telah tertidur di kursi, tangan kecilnya masih memegang erat jaket ibunya. Sehelai rambut menempel di dahinya. Saya membungkuk, menyingkirkannya dengan lembut, entah kenapa merasa hati saya menciut. Saya duduk di sana cukup lama, melihat keluar melalui jendela rumah sakit. Langit hitam pekat, kota tenggelam dalam suara sirene mobil yang jauh. Dan saya menyadari saya sendiri juga pernah menjadi anak yang kesepian seperti itu. Hanya bedanya, hari itu tidak ada yang datang. Ketika Maya dipindahkan ke ruang pemulihan, saya hanya berdiri diam di pintu. Dia belum sadar tetapi terlihat damai. Cahaya putih rumah sakit memantul pada wajahnya yang pucat. Raffi menoleh ke saya, suaranya serak. Om, ibu akan hidup kan? Saya mengangguk pelan. Dia akan baik-baik saja. Kamu sudah melakukan hal yang sangat baik. Raffi tersenyum tipis. Aku hanya salah telepon. Saya menatapnya berkata pelan. Tidak, Raffi. Ada panggilan yang salah yang diatur dengan sangat tepat hingga ke detik-detiknya. Saya tidak tahu mengapa saya mengatakan itu. Mungkin karena pada saat itu saya percaya bahwa saya dipilih untuk mendengarkan panggilan itu. Saya duduk di samping jendela kaca, melihat ke bawah pada arus mobil yang mulai jarang. Di atas meja, layar ponsel masih menampilkan nomor asing, serangkaian nomor yang telah saya simpan. Saya menekan simpan kontak, memberinya satu nama, panggilan takdir. Dan saya tahu saya tidak akan pernah sama lagi. Seorang pria yang terlalu terbiasa dengan angka dan keuntungan, kini hanya memikirkan seorang anak kecil di tengah malam hujan, gemetar salah memencet nomor, tetapi justru menyentuh hati saya dengan benar. Jika Anda pernah menyaksikan seseorang berjuang di antara batas hidup dan mati, Anda akan mengerti bahwa terkadang yang mereka butuhkan bukanlah obat-obatan atau dokter, melainkan seseorang yang berani untuk benar-benar datang. Jika Anda percaya bahwa di dunia ini masih ada panggilan yang salah, yang diatur oleh kemanusiaan dan keyakinan, silakan tinggalkan komentar "Oi". Karena siapa tahu, Anda sendiri juga pernah menjadi orang yang terpilih untuk datang tepat waktu.
Ketika lampu kuning ruang gawat darurat dipadamkan, jam dinding menunjukkan pukul 1.40 dini hari. Saya duduk di deretan kursi panjang di depan pintu, jaket saya masih basah, air menetes ke lantai keramik yang dingin. Anak itu, Raffi, telah tertidur lelap, kepalanya bersandar di lengan saya. Di dalam, suara monitor mesin tetap teratur, satu-satunya suara yang menahan saya pada kenyataan. Saya tidak terbiasa dengan perasaan menunggu. Hidup saya selalu berkisar pada hasil, angka, dan waktu yang tepat hingga ke menitnya. Tetapi malam ini saya duduk di sini, tidak ada kontrak yang perlu ditandatangani, tidak ada sekretaris yang perlu dihubungi, hanya seorang wanita asing yang terbaring di antara batas hidup dan mati. Seorang perawat lewat, membungkuk dan berkata pelan, "Dia sudah melewati masa kritis, Pak. Anda bisa tenang." Saya mengangguk, tetapi tidak pergi. Saya tidak tahu mengapa. Mungkin karena tatapan mata anak itu ketika memanggil saya Om. Cara ia mempercayai orang yang sama sekali asing, seolah-olah saya adalah seluruh dunia yang tersisa baginya. Raffi bangun sekitar pukul 3 pagi. Ia menggosok matanya, melihat sekeliling. "Om, ibu di mana?" "Dia sedang tidur, dokter bilang tidak apa-apa." "Kalau begitu, ibu tidak akan meninggalkanku lagi, kan?" Saya terdiam. Pertanyaan itu terus bergema di kepala saya, menyentuh bagian memori yang selama ini saya coba kubur. Malam saat saya berusia 17 tahun, duduk di luar ruang gawat darurat, menunggu orang tua yang tidak ada satupun yang selamat keluar. Saya memahami perasaan itu lebih dari siapapun. Saya memberinya sebotol air, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Sekarang kamu istirahat saja. Besok pagi ketika bangun, ibumu akan memanggil namamu duluan." Raffi tersenyum tipis, lalu menyandarkan kepalanya lagi untuk tidur. Saya menarik jaket saya untuk menutupi tubuhnya. Itu adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa melakukan sesuatu bukan karena logika, melainkan karena kasih sayang. Sekitar pukul 4 pagi, pintu ruang pemulihan terbuka. Cahaya putih membanjiri lorong. Saya mendekat, berdiri di ambang pintu. Wanita itu, Maya, masih terbaring diam, wajahnya pucat tetapi damai. Di bawah selimut tipis, tangannya yang kurus terlipat, seolah masih berusaha menggenggam suatu keyakinan. Saya tiba-tiba berpikir, mungkin jika anak itu tidak salah telepon, dia sudah tidak akan berada di sini. Beberapa saat kemudian, dia sadar. Matanya terbuka, keruh karena kelelahan, melihat sekeliling selama beberapa detik lalu berhenti pada saya. "Anda siapa?" Suaranya lemah, hampir hanya berupa napas. Saya sedikit membungkuk. Orang yang putranya salah sambung. Dia mengerutkan kening, mencoba bangun. Saya buru-buru meletakkan tangan di bahunya, menahannya. "Istirahat saja. Anda kehilangan cukup banyak darah, tetapi sudah aman." Dia melihat ke Raffi yang tertidur di samping tempat tidur, lalu kembali menatap saya. "Anda tidak perlu melakukan ini. Kami tidak punya apa-apa untuk membalas budi." Saya tersenyum. Jika ada seseorang yang pernah membantu Anda akan mengerti. Ketika hati masih tahu berterima kasih, tidak ada yang benar-benar berutang kepada siapapun. Saat itu, dia hanya terdiam. Dalam cahaya remang-remang kamar rumah sakit, saya melihat sudut matanya berkaca-kaca. Saya tinggal sebentar lagi. Ketika perawat membawakan obat dan air, saya membantunya menopang bantal, memegang gelas air, meskipun tangannya gemetar. Suasana di ruangan hening. Raffi sedikit bergerak, menggumamkan sesuatu dalam mimpinya. "Om, jangan pergi." Saya menjawab pelan, meskipun saya tahu anak itu tidak mendengarnya. "Om masih di sini." Setelah berkata begitu, saya mundur mendekati pintu bersandar di dinding. Di luar, hujan sudah berhenti, tetapi tanah masih basah. Aroma disinfektan, bau hujan yang lembab, dan aroma teh jahe bercampur menjadi bau yang sangat aneh. Aroma sebuah permulaan. Sekitar pukul 4.30, dokter kembali untuk memeriksa.
Pasien perlu istirahat. Jika Anda adalah keluarga, bisa menyelesaikan administrasi rawat inap. Saya tidak ragu mengambil dompet, menandatangani semua yang mereka berikan. Saya bukan keluarga, tapi saya akan bertanggung jawab atas biayanya. Anda apanya pasien? Tanya perawat. Seorang asing, tapi mungkin terpilih di saat yang tepat. Jawaban itu membuat perawat mengangkat kepala, lalu menunduk tanpa berkata apa-apa lagi. Langit mulai terang. Garis-garis tipis sinar matahari memantul ke lantai keramik rumah sakit. Raffi bangun melihat saya masih duduk di kursi tunggu. Om belum pulang? Om harus memastikan ibumu benar-benar baik-baik saja, baru Om tenang. Ia mengangguk, matanya memancarkan keyakinan yang polos. Om mirip ayahku. Ayahmu? Saya terkejut. Aku tidak ingat wajah ayah. Ibu bilang, ayah jauh, tapi selalu mengawasiku. Hari ini, aku pikir Allah mengirim Om ke sini untuk menggantikan ayah sebentar. Saya terhenti. Kata-kata polos itu membuat hati saya seolah diremas. Saya hanya menjawab pelan, mungkin kamu benar. Saya melihat keluar jendela. Matahari sudah terbit, cahaya memantul pada atap genteng tua, menembus kaca jendela, menyinari wajah anak itu. Pada saat itu, saya menyadari anak ini tidak membutuhkan belas kasihan, ia membutuhkan keyakinan. Dan anehnya, saya justru menemukan keyakinan saya sendiri melalui dirinya. Pukul 7 pagi, Maya bangun untuk kedua kalinya. Dia sudah bisa duduk, wajahnya terlihat lebih cerah. Saya berdiri di samping tempat tidur, berkata pelan, Anda sebaiknya menginap setidaknya 1 malam untuk observasi. Saya tidak punya cukup uang. Jawabnya, suaranya kecil. Sekarang sudah cukup. Saya meletakkan kwitansi yang sudah ditandatangani di atas meja. Semuanya sudah beres. Dia menatap saya dengan terkejut. Anda tidak perlu melakukan itu. Saya tahu. Saya menjawab, mata saya mengarah ke jendela. Tetapi kadang-kadang, melakukan hal yang tidak perlu kita lakukan justru adalah hal yang benar. Keheningan sesaat. Raffi mendongak, menatap saya sambil tersenyum. Om boleh datang bermain lagi? Saya mengangguk pelan. Kalau ibumu mengizinkan? Dia tersenyum. Senyum pertama pagi itu. Anda tampaknya tidak terbiasa dipanggil Om. Mungkin, jawab saya, tapi hari ini saya merasa sebutan itu justru membuat saya merasa lega. Saya menulis nomor telepon saya di selembar kertas, meletakkannya di samping gelas air. Jika butuh apa-apa, telepon saja. Saya Adrian. Setelah berkata begitu, saya melangkah keluar dari ruangan. Pintu tertutup, tetapi saya masih mendengar suara Raffi bergema pelan. Terima kasih, Om. Saya meninggalkan rumah sakit ketika matahari baru saja terbit di Cakrawala. Langit Jakarta setelah hujan terasa anehnya jernih. Saya melihat kerumunan orang yang mulai terburu-buru untuk hari yang baru, bertanya-tanya. Mungkinkah di antara wajah-wajah itu, ada seseorang yang pernah berhenti karena panggilan yang salah, dan kemudian menyadari bahwa dirinya sendiri juga perlu diselamatkan? Jika suatu hari, di tengah rencana sibuk dan gemerlapnya kehidupan, Anda secara tidak sengaja melihat seseorang membutuhkan bantuan, beranikah? Anda berhenti sejenak, meskipun hanya sekali, untuk benar-benar datang? Silakan tinggalkan komentar 1. Jika Anda percaya bahwa setiap orang dapat menjadi keajaiban kecil dalam hidup seseorang, atau 2, jika Anda masih menunggu seseorang untuk mengetuk pintu hati Anda. Saya kembali ke kontrakan di Pasar Minggu pada suatu pagi yang cerah. Langit setelah hujan terasa sangat jernih. Gang masih basah, sinar matahari berkilauan memantul di genangan air. Saya membawa sekantong buah-buahan, beberapa kotak obat, dan sedikit makanan ringan. Entah mengapa, sejak malam itu saya merasa gelisah jika belum mengetahui kabar kedua ibu dan anak itu. Saya menghentikan mobil di depan pintu cat merah yang sudah dikenal.
Dari dalam terdengar suara tawa anak kecil, lalu sebuah suara berseru, "Ibu, Om Guntur sudah datang." Saya tertawa. Mungkin karena pada malam hujan itu, ketika saya datang, ada guntur yang menggelegar sehingga anak itu memberi saya nama itu, Om Guntur, yang berarti Om Guntur Petir. Sebuah nama yang sederhana, hangat, yang membuat saya merasa lebih dekat dari sebelumnya. Pintu terbuka. Maya muncul, wajahnya kurus tetapi cerah, rambutnya diikat rapi di belakang kepala. Dia menatap saya dengan terkejut. "Anda datang. Untuk apa?" "Membawa sedikit obat dan makanan, saya pikir kalian membutuhkannya." Dia tampak canggung, sedikit menundukkan kepala. "Anda tidak perlu repot-repot. Saya benar-benar tidak terbiasa menerima bantuan." Saya meletakkan kantong belanja di atas meja, menjawab pelan. Anggap saja saya membalas budi kepada seseorang yang pernah membantu saya sebelumnya. Dia menatap saya, matanya bingung sekaligus hangat. Di tengah ruangan kecil itu, perkataan saya seolah membuat suasana menjadi hening. Kamar kontrakan itu hanya lebih dari 10 meter persegi, tetapi bersih. Sinar matahari masuk melalui celah pintu, memantulkan garis-garis cahaya tipis di dinding. Raffi berlari keluar, tertawa sambil memamerkan. "Om, kemarin aku masak mie untuk ibu. Enak sekali, ibu sudah memujiku." Saya tertawa, mengusap kepala anak itu. "Hebat, kalau begitu lain kali kamu ajari Om memasak, ya? Tapi Om harus mencuci piring." "Baik." Saya tersenyum. Om janji. Cara ia berbicara, lugu dan penuh keyakinan, tiba-tiba membuat hati saya terasa ringan. Seorang anak dapat mempercayai orang lain secepat itu, pasti karena ia tumbuh dalam cinta yang sangat nyata. Maya menuangkan teh, aroma jahe hangat tercium. Dia berkata pelan, "Terima kasih telah menyelamatkan saya. Jika malam itu Anda tidak datang..." Saya memotong, "Jangan berkata begitu. Mungkin saya hanya datang tepat waktu." Dia tersenyum tipis, senyum kecil, lembut seperti cahaya matahari pagi. Kami berbicara lebih lama dari yang saya duga. Awalnya adalah kalimat basa-basi. Tetapi kemudian, ketika Raffi keluar bermain, suara Maya menjadi lebih lambat, lebih dalam. "Saya dulunya perawat di rumah sakit swasta." Ia memulai. "Setahun yang lalu, selama giliran jaga saya, seorang anak laki-laki meninggal karena mesin pemantau jantung rusak. Saya melaporkannya kepada atasan, tetapi mereka meminta saya diam untuk melindungi reputasi rumah sakit." Dia berhenti sejenak, matanya melihat jauh. Saya tidak bisa diam, saya mengajukan keluhan dan 3 hari kemudian kontrak saya dihentikan. Suaranya tetap datar, tetapi saya mendengar luka yang belum sembuh di dalamnya. Mereka bilang saya mengarang cerita, saya kehilangan pekerjaan, kehilangan martabat. Saya pindah ke sini, bekerja paruh waktu di apotek. Setidaknya masih ada Raffi. Saya terdiam. Dunia tempat saya hidup, di mana segala sesuatu diputuskan oleh angka dan kekuasaan, tidak pernah menyediakan tempat bagi orang-orang seperti dia, orang-orang yang berani mempertahankan hati nurani. "Apakah Anda menyesal?" tanya saya. "Tidak," jawabnya segera. "Saya melakukan hal yang benar, mungkin salah bagi mereka, tapi benar bagi hati nurani saya." Saya menatapnya. Mampu mengucapkan kalimat itu, dia bukanlah orang yang lemah. Dia telah menanggung begitu banyak, tetapi masih mempertahankan kejernihan di matanya. Maya bercerita lagi, kali ini tentang Raffi. Dia tahu ibunya susah, jadi dia sangat penurut. Tapi sejak saya pingsan, dia takut. Setiap kali saya keluar, dia bertanya, "Ibu akan pulang, kan?" Ada hari saya pulang kerja terlambat. Dia duduk menunggu sampai larut malam. Dia berhenti, suaranya tercekat. "Saya sayang anak saya, tetapi juga merasa bersalah. Dia baru 10 tahun, seharusnya tidak perlu takut kehilangan ibunya seperti itu." Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat sekeliling rumah kecil itu. Di dinding, saya melihat selembar kertas putih ditempel rapi,
Di atasnya ada tulisan coretan dengan spidol biru. Aku sayang ibu, aku akan melindungi ibu. Saya membaca kalimat itu dalam hati, merasa ada sesuatu yang menusuk di dada saya. Ternyata, untuk menjaga keyakinan seorang anak, terkadang seorang ibu harus mengorbankan martabat, bahkan keselamatan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Maya bertanya, "Dan Anda? Mengapa Anda datang membantu kami malam itu?" Saya tidak tahu. Saya jujur. Hanya saja, ketika mendengar suara Raffi, saya merasa seperti mendengar suara diri saya sendiri di masa lalu. Dia sedikit terkejut. Saya bercerita singkat, masa kecil yatim piatu, tahun-tahun awal berjuang, perasaan berharap ada seseorang yang datang membantu, tetapi tidak ada yang datang. Mungkin karena itu, ketika saya mendengar anak itu berkata, "Tolong bantu ibuku," saya tidak bisa mengabaikannya. Maya menatap saya lama, lalu berkata pelan, "Anda terlihat dingin, tetapi saya pikir Anda sangat memahami perasaan takut." Saya tersenyum tipis, tetapi tidak menyangkal. Kata-katanya membuat saya merasa lebih telanjang daripada cahaya kota yang selalu saya lihat setiap malam. Saya pernah berpikir kebetulan hanyalah permainan takdir. Hingga sore itu, ketika cahaya matahari terbenam menembus jendela kecil, mewarnai madu pada ruangan sederhana ibu dan anak Maya, saya mengerti. Ada benang tak terlihat yang menghubungkan kita dengan masa lalu, sekencang apapun kita berusaha melupakannya. Maya sedang di dapur, suara sendok menyentuh panci mengeluarkan bunyi yang menenangkan. Raffi duduk di sudut, sibuk mewarnai gambar yang belum selesai. Saya duduk di meja, mata saya secara tidak sengaja menyapu detail kecil di ruangan itu. Vas bunga krisan kering, rak buku tua, beberapa buku catatan perawat yang menguning seiring waktu. Semuanya sederhana, namun anehnya menawan. Lalu pandangan saya berhenti. Di rak kayu, di samping foto keluarga, ada sebuah jam tangan perak tergantung diam-diam. Di bawah sinar matahari sore, jam itu memantulkan cahaya lembut, tipis, tetapi sangat familiar. Saya berdiri mendekat. Di permukaan jam ada barisan tulisan kecil yang sudah memudar. Untuk Hasan, guru yang mengubah masa depan. Saya terdiam membeku. Perasaan itu seperti sebuah pukulan telak ke dada. Tangan saya yang gemetar menyentuh permukaan jam. Kulit yang dingin membuat jantung saya berdebar kencang. Di samping jam tangan itu ada sebuah foto lama dengan bingkai kayu yang sudah usang. Dalam foto, seorang pria parubaya dengan senyum lembut berdiri di tengah sekelompok siswa. Dan tepat di tengah foto itu adalah saya saat berusia 16 tahun, kurus kering, mengenakan kemeja putih usang. Saya menggenggam erat jam tangan itu. Semua suara di sekitar tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah detak jantung yang berdentum di telinga saya. Memori lama menarik saya kembali ke Bogor, bertahun-tahun yang lalu. Hujan sore hari jatuh di atas atap seng sekolah menengah kecil itu, tetesan air menempel di rambut saya ketika saya masuk ke ruang guru. Saya ingat betul hari itu, saya diumumkan oleh kepala sekolah harus dikeluarkan karena belum membayar SPP selama 3 bulan. Saya duduk di tangga, basah kuyup, memegang surat utang. Semua impian kuliah, semua upaya seorang anak yatim piatu hancur hanya dalam beberapa baris tulisan. Saat itu, Pak Hasan keluar. "Adrian," suaranya berat, hangat, "kenapa kamu duduk di sini?" "Saya dikeluarkan, Pak." Kata saya tidak berani mendongak. "Karena SPP?" Saya diam, beliau tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengeluarkan amplop lusuh dari saku bajunya dan menyelipkannya ke tangan saya. "Ambil ini, bayar SPP-mu." Saya terkejut. Saya tidak bisa menerimanya, Pak. Saya tidak punya cara untuk mengembalikannya. Beliau hanya tertawa, tawa yang lembut dan ringan seperti angin. "Jika kamu sukses, jangan lupa membantu orang lain seperti Bapak membantumu hari ini. Bapak hanya meminjamkanmu keyakinan, sedangkan masa depan itu milikmu." Saya menundukkan kepala, air mata bercampur dengan air hujan. Saat itu,
Saya berjanji kepada beliau, tetapi kemudian kehidupan menyeret saya pergi, dan janji itu tenggelam dalam kelupaan. Sampai hari ini, suara sendok jatuh pelan membuat saya terkejut kembali ke kenyataan. Maya berdiri di pintu dapur, cahaya matahari terbenam menyinari wajahnya, lembut namun penuh kejutan. "Anda sedang apa?" Saya berbalik, tangan masih memegang jam tangan. Maaf, saya melihat ini." Pandangannya tertuju pada jam tangan itu. "Anda kenal orang di foto?" Saya menarik napas dalam-dalam, suara tercekat di tenggorokan. "Pak Hasan adalah orang yang memberi saya kesempatan untuk hidup." Dia terperangah. Saya mendekati foto itu, menunjuk pria tersebut. Beliau meminjamkan saya uang sekolah, mengajarkan saya untuk percaya bahwa kebaikan bisa mengubah seluruh masa depan. Maya menutup mulutnya dengan tangan, mata terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ayah saya meninggal tahun lalu. Beliau selalu ingat tentang seorang murid bernama Adrian, anak yatim piatu, pandai, yang selalu duduk di meja belakang." Saya mendongak, mata saya bertemu dengan tatapan matanya yang berkaca-kaca. Tenggorokan saya tercekat. Semua kata-kata terasa terlalu kecil. "Saya murid itu, Maya. Saya berjanji tidak akan melupakan beliau. Tetapi selama bertahun-tahun, saya hanya mengejar uang, ketenaran, dan melupakan janji terpenting dalam hidup saya." Dia mengangguk pelan, air mata mengalir. "Ayah pernah bilang, jika ada satu murid yang paling dibanggakan, itu adalah Adrian. Beliau percaya orang itu akan menggunakan kesuksesannya untuk membantu orang lain." Saya mengepalkan tangan, suara bergetar. Dan mungkin Allah mendengarkan doa beliau. Dia tidak membiarkan saya lupa, dia membawa saya kembali, agar saya bisa membalas budi melalui Anda dan putra Anda. Kami duduk diam untuk waktu yang sangat lama. Cahaya kuning berangsur berubah menjadi jingga, lalu ungu. Di luar, suara tawa anak-anak bergema di gang, suara azan dari masjid terdekat bergema. Saya belum pernah merasakan sore yang begitu damai. Raffi berlari masuk, tertawa polos. "Om Guntur, sudah makan? Ibu masak sayur sop, baunya enak." Kalimat itu memecah suasana hening yang berat di antara dua orang dewasa. Saya tertawa, membungkuk mengusap kepalanya. "Om sebentar lagi makan. Kalau ibumu masak seenak ini, siapa yang bisa menolak?" Raffi berlari mengambil mangkuk, sementara Maya berbalik, menyeka air matanya dengan cepat. Saya melihatnya, dan melihat seutas benang wol tua melilit di pergelangan tangannya, pasti buatan Raffi. Saya tiba-tiba berpikir, mungkin benang sederhana itu bersama dengan jam tangan perak tadi adalah dua benang merah takdir. Makan malam hari itu sederhana, hanya sayur sop, ikan goreng, dan nasi putih. Tetapi bagi saya, rasanya sangat berbeda dari semua pesta mewah yang pernah ada. Saya makan perlahan, merasakan sedikit jahe di dalam sayur sop. Rasa yang mengingatkan saya pada malam hujan pertama, dan pertanyaan polos Raffi. "Om bukan dokter, kenapa tetap menyelamatkan ibuku?" Sekarang saya punya jawabannya. Bukan saya yang menyelamatkan mereka, tetapi mereka sendiri, dengan keyakinan dan kemanusiaan, telah menyelamatkan saya dari kedinginan diri saya sendiri. Ketika hendak pulang, saya berdiri di ambang pintu, sinar matahari terakhir menyinari dinding, mencetak bayangan kami bertiga yang bertumpuk, tidak sempurna tetapi menyatu. Saya berbalik, melihat jam tangan yang tergantung di dinding. Cahaya matahari terbenam berkilauan di permukaan kaca. Persis seperti tatapan mata Pak Hasan di masa lalu, saya berkata pelan, hampir berbisik, "Terima kasih, Pak, karena Anda tidak melupakan saya." Maya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan, tersenyum dalam cahaya sore yang memudar. Dalam perjalanan pulang, saya membuka jendela mobil membiarkan angin masuk. Di dalam hati, sesuatu baru saja terlepas. Saya mengerti bahwa hubungan takdir tidak pernah kebetulan. Setiap orang yang kita temui, setiap hal yang tampaknya kecil, adalah bagian dari rencana Sang Pencipta.
Saya memikirkan Maya, Raffi, dan guru di masa lalu. 3 generasi, 3 benang yang menghubungkan lingkaran karma. Saya tidak lagi merasa tersesat di dunia ini, karena kini saya tahu saya telah dibimbing ke tempat yang seharusnya. Jika Anda pernah bertemu seseorang yang membuat masa lalu dan masa kini Anda bersilangan secara ajaib, jangan anggap itu kebetulan. Mungkin itulah cara Allah mengingatkan Anda bahwa kebaikan tidak pernah dilupakan. Dan jika Anda masih meragukannya, carilah video-video lain di saluran saya. Anda akan melihat bahwa setiap pertemuan adalah pengaturan takdir. Seminggu telah berlalu sejak saya menemukan jam tangan perak Pak Hasan di rumah Maya. Sejak hari itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah beliau muncul. Bersama dengan pesan di masa lalu. Jika kamu sukses, bantulah orang lain seperti Bapak membantumu hari ini. Dan sekarang, saya memegang kesempatan tunggal untuk melakukan hal itu. Pagi itu, di kantor, saya membuka kembali sistem data lama perusahaan, tempat penyimpanan arsip proyek medis yang bekerja sama dengan rumah sakit swasta tempat Maya pernah bekerja. Puluhan laporan, tabel biaya, surat resmi, bergulir di depan mata saya seperti labirin angka. Tetapi di antara barisan tulisan yang dingin itu, ada satu berkas yang membuat saya berhenti. Nama proyek, Monitor Care, program perangkat peringatan detak jantung otomatis. Tanggal persetujuan, tepat pada saat kematian anak yang diceritakan, Maya terjadi. Penandatangan konfirmasi kualitas, Direktur Rumah Sakit Surya Adnan. Catatan terakhir. Penundaan penggantian komponen karena biaya melebihi anggaran. Saya mengepalkan tangan. Itu adalah bukti bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Rumah sakit sengaja menyembunyikan kerusakan alat untuk menghemat biaya. Dan harga yang harus dibayar adalah 1 nyawa. Saya menekan nomor Maya. Suaranya terdengar setelah beberapa kali dering, lembut tetapi sedikit hati-hati. Halo, saya dengar. Ini saya. Adrian, saya menemukan beberapa dokumen tentang kasus tahun itu. Dan Anda benar. Di seberang sana hening. Saya mendengar suara napas pelan, mungkin dia berusaha menahan emosi. Anda yakin? Yakin. Saya punya salinan arsip internal, mereka memangkas biaya pemeliharaan, mengganti komponen murah, dan memalsukan laporan audit. Dia menghela napas panjang. Saya tahu, tapi saya tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Anda tidak mengerti, Adrian. Orang-orang itu punya kekuasaan. Jika Anda menyentuh mereka, Anda akan kehilangan banyak hal. Saya bersandar di kursi, melihat melalui jendela kaca. Kota Jakarta tetap ramai, kendaraan masih bergerak seolah tidak ada yang pernah meninggal karena kerusakan alat. Maya, kata saya perlahan, saya tidak melakukan ini untuk Anda. Dia terdiam. Lalu, untuk siapa? Untuk mereka yang kehilangan kesempatan hidup. Untuk janji kepada guru yang mengajarkan saya untuk melakukan hal yang benar, meskipun harus membayar harganya. Di seberang sana, saya mendengar suara isak tangis samar. Malam itu, saya datang ke kontrakan. Raffi sedang mengerjakan PR, mendongak sambil tersenyum. Om Guntur, aku punya gambar ini untuk Om. Anak itu memberikan gambarnya kepada saya. Seorang pria memegang perisai di depan rumah sakit, di belakangnya ada seorang wanita dan seorang anak. Di bawah gambar, ia menulis dengan tulisan tangan yang belum rapi. Orang baik melindungi yang lemah. Saya mendongak menatap Maya. Dia duduk di meja, ekspresinya termenung, tangannya memutar gelas teh jahe panas. Anda datang ke sini untuk meyakinkan saya, kan? Saya datang untuk bertanya, apakah Anda masih percaya pada keadilan? Dia diam. Saya melihat tatapannya berfluktuasi, diselingi ketakutan dan kerinduan. Saya sudah kehilangan segalanya hanya karena mengatakan kebenaran sekali. Anda ingin saya kehilangan apa lagi? Saya melangkah maju, suara saya tegas.
Tidak ada yang bisa mengambil apapun dari Anda selama Anda masih punya keyakinan. Anda tidak sendirian kali ini, saya akan berdiri bersama Anda. Udara hening seolah terkompresi. Raffi duduk diam, mata besarnya melihat bergantian antara dua orang dewasa. Kalau ibu membantu, tanya anak itu pelan, orang jahat akan berhenti menyakiti orang lain, kan? Pertanyaan itu membuat saya dan Maya terdiam. Dia memalingkan wajah, tetapi saya melihat bahunya sedikit bergetar. Setetes air mata jatuh ke meja, bercampur dengan uap panas teh. Kamu benar, katanya pelan. Jika kita diam, mereka akan terus menyakiti orang lain. Dia mendongak, menatap saya, tatapannya sudah berbeda. Baiklah, Adrian. Saya akan membantu Anda. Tapi bukan karena Anda, melainkan karena keadilan. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, itu adalah senyum yang tulus. 3 hari kemudian, kami mulai mengumpulkan bukti bersama. Maya membawa saya menemui beberapa mantan rekan kerja. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tetapi takut terlibat sehingga diam. Seorang perawat muda berkata dengan gemetar, "Kami tahu alatnya rusak, tetapi perintah dari atasan meminta untuk mencatat parameter yang salah. Siapapun yang menentang dipecat." Saya merekam semuanya, menyalin arsip, dan mengirimkannya kepada pengacara terpercaya saya. Malam-malam setelah itu, saya bekerja tanpa henti, bukan karena keuntungan, bukan karena pemegang saham, tetapi karena satu hal, keyakinan. Terkadang saya melihat ke arah Maya. Dia sibuk menyusun dokumen, matanya merah karena kurang tidur, tetapi tidak ada keluhan. Saya melihat dalam dirinya kekuatan yang sangat jarang dimiliki oleh orang-orang di lingkungan saya. "Maya," kata saya, "Anda tidak perlu melakukan semua ini. Saya bisa menyewa orang." "Tidak," jawabnya. "Hanya orang di dalamlah yang memahami rasa sakit yang sesungguhnya. Saya ingin mengakhirinya dengan tangan saya sendiri." Seminggu kemudian, seluruh arsip dikirim ke Kementerian Kesehatan. Hari itu, langit Jakarta kembali hujan, persis seperti malam pertama kami bertemu. Saya duduk di mobil, melihat keluar jendela hujan, mendengar telepon bergetar. Pesan dari seorang teman di kementerian. Direktur Rumah Sakit Surya Adnan, diskors sambil menunggu penyelidikan. Saya membaca ulang baris pesan itu berkali-kali. Tangan saya gemetar, bukan karena kegembiraan, melainkan karena kelegaan. Saya telah menepati janji, tidak hanya kepada Pak Hasan, tetapi juga kepada hati nurani saya sendiri. Malam itu saya datang ke rumah Maya. Dia membuka pintu, menatap saya, di matanya tidak ada lagi kekhawatiran, hanya ketenangan. "Saya sudah dengar beritanya," katanya pelan. "Mereka menskors Surya, ya?" "Ya." "Dan Anda telah dibenarkan." Dia diam. Raffi berlari keluar, memeluk ibunya erat-erat, tertawa gembira. "Ibu menang." Maya memeluk anaknya, air mata mengalir, tetapi itu adalah air mata kelegaan, keyakinan yang dipulihkan. Saya melihat pemandangan itu, merasa hati saya melunak. Selama bertahun-tahun, saya hidup di dunia angka, di mana segala sesuatu ada harganya. Tetapi hari ini, saya melihat sesuatu yang tak ternilai. Keadilan masih ada, jika kita berani mempertahankannya. Ketika beranjak pergi, saya melihat kembali ke rumah kecil itu. Cahaya kuning memancar melalui jendela, memperlihatkan bayangan kedua ibu dan anak yang sedang tertawa. Saya tahu, mulai hari ini, Maya bukan lagi korban, tetapi seseorang yang berdiri tegak demi kebenaran. Sedangkan saya bukan hanya pembalas budi, tetapi orang yang diselamatkan. Saya berbisik pelan pada diri sendiri, "Pak Hasan, saya sudah melakukannya. Saya telah menepati janji." Saya pernah berpikir ketika sebuah pertempuran berakhir, orang akan merasa kosong. Tetapi tidak. Yang saya rasakan saat ini adalah ketenangan.
Kedamaian langka yang telah saya hilangkan selama bertahun-tahun dan baru sekarang saya dapatkan kembali. 3 minggu sejak kasus itu ditutup. Direktur Rumah Sakit Diskors, prosedur audit peralatan medis di seluruh kota dibuka kembali. Orang-orang memuji saya sebagai pahlawan. Pers menyebut saya dengan julukan muluk-muluk, CEO yang berintegritas, simbol etika perusahaan. Tetapi ketika saya mematikan telepon, ketika ruangan hanya menyisakan suara kipas dan dingin, saya tahu betul orang yang benar-benar berani bukanlah saya. Itu adalah Maya. Dan seorang anak berusia 10 tahun yang mengajarkan saya bahwa terkadang keyakinan kecil sudah cukup untuk mengubah seluruh dunia. Saya datang ke kontrakan tua itu pada suatu malam yang hujan ringan. Jakarta memang selalu begitu, hujan datang secepat perubahan manusia tetapi pergi diam-diam seolah tidak pernah mampir. Saya membawa nasi goreng dari warung langganan di ujung jalan, sekantong teh jahe, dan perasaan aneh di hati, cemas, sekaligus dekat. Pintu merah terbuka. Raffi berlari keluar, matanya bersinar seperti 2 bintang kecil. Om Guntur, Om datang, Ibu sedang masak sayur sop, baunya enak. Saya tertawa. Sudah lama saya tidak mendengar ada yang memanggil saya dengan nama itu. Om Guntur, nama yang diberikan anak itu pada malam hujan pertama. Dan sekarang, itu telah menjadi bagian dari memori yang tak terhapus. Maya keluar, rambutnya diikat tinggi, tangan masih memegang sendok ke meja sederhana. Anda datang tiba-tiba sekali, saya baru selesai memasak. Bagus, saya tersenyum, meletakkan tas di atas meja. Saya juga membawa sedikit makanan. Kali ini, tidak perlu pemberitahuan, anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Rumah kecil itu dipenuhi aroma jahe dan asap nasi hangat. Suara hujan jatuh teratur di luar teras, berpadu dengan tawa Raffi. Suasana itu mengingatkan saya pada hal-hal yang telah saya lupakan terlalu lama. Kesederhanaan, kehangatan, dan perasaan memiliki suatu tempat. Setelah makan malam, ketika Raffi sudah mencuci piring, saya duduk bersama Maya. Dia menuangkan teh, uap mengepul di antara kami. Anda akan kembali ke perusahaan? Besok, jawab saya. Dewan menunggu untuk mengumumkan hasil penyelidikan. Dia mengangguk, matanya tenang. Saya dengar mereka menawarkan saya posisi ketua tim audit, benarkah? Benar. Saya menatapnya. Anda pantas mendapatkan posisi itu. Tidak ada yang lebih mengerti sistem kesehatan ini daripada Anda, dan tidak ada yang lebih jujur daripada Anda. Dia tersenyum tipis, menggelengkan kepala. Saya berterima kasih, tapi saya pikir saya harus berhenti. Saya hanya ingin hidup tenang, membesarkan anak saya dengan baik. Mungkin itu sudah cukup. Saya terdiam. Pada saat itu saya mengerti ada orang yang tidak membutuhkan ketenaran untuk membuktikan nilai mereka. Mereka hidup dengan kedamaian dengan cara memelihara jiwa yang jujur dan teguh di tengah badai. Saya tersenyum, mengangguk pelan. Jika itu yang Anda inginkan, saya menghormatinya. Dia menuangkan teh lagi. Aroma jahe menyebar ke seluruh ruangan, kuat dan hangat. Anda tahu, Adrian, katanya pelan, saya dulu takut hujan. Tapi sekarang, setiap kali mendengar suara hujan, hati saya terasa damai. Mungkin karena hujan telah membawa Anda kepada kami. Saya terdiam. Mungkin saya tidak pernah berpikir, kedatangan saya dari panggilan yang salah bisa mengubah hidup 3 orang. Saya menatapnya, suara saya melambat, hujan. Juga saat saya bertemu kembali dengan diri saya sendiri, Maya. Dia mendongak, tatapannya lembut seperti cahaya lampu di ruangan kecil itu. Anda banyak berubah, katanya. Ya, jawab saya pelan. Mungkin karena untuk pertama kalinya saya tidak perlu berusaha membuktikan bahwa saya kuat. Saya hanya ingin menjadi orang baik, sejati. Raffi berlari keluar dari dapur, tangannya memegang wajan aluminium kecil. Om, Ibu bilang Om pandai memasak. Om mau mengajari aku memasak? Tidak.
Saya tertawa, berpura-pura serius. Om hanya datang untuk belajar menjaga panci agar tidak gosong. Maya tertawa, tawa yang jernih seperti tetesan hujan pertama musim ini. Dan Raffi tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, Om harus belajar lama. Ibu masak cepat sekali, Om harus terus mengawasi. Saya mengangkat tangan tanda menyerah, lalu ikut tertawa bersama mereka. Tawa itu yang terasa biasa, tetapi bagi saya adalah suara terindah yang pernah saya dengar. Setelah makan malam, hujan mulai turun lagi dengan lembut. Saya duduk di dekat jendela, melihat keluar gang yang basah. Cahaya lampu jalan memantul di permukaan ubin, berkilauan seperti kenangan. Maya sedang membereskan meja, sementara Raffi tertidur lelap di pangkuan ibunya. Saya berkata pelan, seolah takut merusak momen itu. Anda tahu, sejak saya bertemu Anda dan Raffi, saya baru mengerti. Ada pertemuan yang bukan karena kebetulan. Itu adalah hasil dari janji yang ditepati terlambat. Dia mendongak, tatapannya sedih namun lembut. Pak Hasan pasti bangga pada Anda. Ayah saya pernah berkata, hanya mereka yang berani menghadapi kesalahan yang benar-benar mengerti apa itu kesuksesan. Saya menatapnya lama, lalu berkata pelan. Mungkin beliau tidak pernah pergi kemana-mana. Beliau masih di sini, dalam diri Anda, dalam Raffi, dan dalam semua yang saya coba lakukan dengan benar. Dia tersenyum tipis, lalu berbalik melihat putranya yang tidur nyenyak. Saya tahu, di balik senyum itu ada keyakinan, rasa syukur, dan cahaya lembut yang kembali setelah bertahun-tahun menderita. Ketika saya berdiri untuk pamit, Maya keluar untuk mengantar. Hujan masih turun dengan lembut, tetapi tidak lagi dingin. Dia memberikan jaket saya. Anda pakai, malam ini dingin. Saya melihat jaket itu, lalu menatapnya. Saya kira saya datang ke sini untuk membawa kehangatan, tidak menyangka malah menerimanya kembali. Dia tertawa, berkata pelan, terkadang orang yang membawa cahaya bagi orang lain juga adalah orang yang paling membutuhkan cahaya. Kalimat itu membuat saya terdiam sejenak. Ya, mungkin dalam perjalanan mencari keadilan, saya telah menemukan sesuatu yang lebih besar, tempat untuk dimiliki. Saya melangkah ke teras. Hujan jatuh di bahu jaket, dingin namun lembut. Dari dalam rumah, aroma jahe tercium samar, menyebar di udara seperti sebuah berkat. Saya melihat melalui jendela untuk terakhir kalinya. Di dalam, Maya sedang mengaduk panci, Raffi masih tersenyum dalam tidurnya. Saya berbisik pelan, cukup untuk didengar oleh diri saya sendiri. Tidak ada lagi CEO atau pasien, yang tersisa hanya manusia, rasa syukur, dan kedamaian. Cahaya kuning memantul melalui tirai hujan tipis, menyinari dinding dengan lingkaran cahaya yang hangat. Saya memejamkan mata, tersenyum. Akhirnya cahaya telah kembali, bukan di kota, tetapi di dalam hati saya sendiri. Ketika menceritakan kisah ini, saya menyadari bahwa terkadang panggilan yang salah sama sekali bukan kesalahan. Itu adalah cara Allah mengirimkan sinyal kepada kita, untuk mengingatkan bahwa kemanusiaan masih ada, dan hanya dengan satu tindakan kecil, kita dapat mengubah nasib seseorang, bahkan diri kita sendiri. Saya telah melihat Maya, seorang ibu yang kuat yang berani berdiri demi keadilan, dan Raffi, seorang anak yang mengajarkan saya apa itu keyakinan murni. Dan saya, seseorang yang mengira memiliki segalanya, baru menyadari bahwa nilai terbesar tidak terletak pada kekuasaan atau ketenaran, tetapi pada rasa memiliki. Pada saat kita hidup autentik di tengah orang-orang yang autentik. Jika cerita ini membuat hati Anda tersentuh, silakan tinggalkan komentar agar saya tahu bahwa Anda masih percaya pada kebaikan. Dan jangan lupa ikuti saluran ini untuk mendengarkan lebih banyak cerita tentang keyakinan, rasa syukur, dan keajaiban kebaikan, hal-hal kecil, tetapi yang dapat menghangatkan seluruh dunia.